Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang Maha Kuat, yang Maha Sempurna. Zat yang selalu memperhatikan, mengurus seluruh makhluknya. Tidak ada satu kebutuhan dari makhluk yang pun yang tidak dipenuhi olehnya. Dan kita sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan, telah dimudahkan oleh Sang Pencipta Allah untuk mendapatkan segala kebutuhan kita dengan kalimat berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Lalu kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah dan sebagai cinta kita kepada manusia terbaik ini yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian. Puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan juga 10 tahun di fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan agama, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya agama ini. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah dan juga mencintai manusia yang telah berkorban untuk agama ini, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab kita yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah, At-Tadhkirah, peringatan tentang masalah kematian dan yang berhubungan dengannya. Dan kita pada pagi ini insya Allah melanjutkan bahasan kita di halaman 28. Hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Tentu dimaksud dengan hal yang mengingatkan mati, artinya orang yang masih hidup seperti kita ini, kita yang membutuhkan itu. Karena banyak di antara manusia yang lalai. Mereka sama sekali tidak mau mengingat mati, bahkan seakan-akan tidak akan pernah mati. Di antara mereka banyak sekali yang masih berani di malam hari berbuat dosa padahal tidak ada jaminan dia masih bisa hidup besok paginya. Tidur dalam keadaan junub berzina, tidur dalam keadaan mabuk menengguk khamr, tidur dalam keadaan menggibah dan memfitnah orang lain, tidur di atas ranjang menghirup udara AC atau kipas angin dari uang korupsi dan haram. Seakan-akan tidak ada hari pembalasan. Dia tidak akan dibangkitkan. Seakan-akan jenazah yang pernah dia lihat dari kerabatnya, dari tetangganya, dari kenalannya, atau kuburan yang biasa dia lewati di dekat rumahnya, itu hanya sebuah simbol dan hanya akan terjadi pada orang lain dan pada dirinya tidak. Ini kebodohan yang luar biasa. Makanya mengingat mati bagi orang yang masih hidup adalah sebuah perintah dalam agama. Sadar, kalau hari ini kita mengkafani orang lain, memandikan jenazahnya, mengantarnya ke kuburan, mensolatinya, dan kita hanya bisa mengenang bila lewat di kuburan dengan melihat batu nisannya, maka kita akan seperti itu. Tidak bisa lari. Sekuat apapun saudaraku seiman kita menjaga fisik kita dengan olahraga. Bukankah banyak olahragawan juga mati? Dengan makan makanan yang berkualitas, vitamin yang bagus, toh juga meninggal. Bukankah dokter yang menangani manusia penyakit juga banyak meninggal? Terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sekitar kita, maka tidak boleh lalai. Seorang mukmin, seorang muslim sadar tentang masalah itu. Makanya perintah agama kita selalu mengingatkan, ingat mati, ingat mati. Dan diantaranya disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam judul kita ini. Hal-hal yang mengingatkan kematian, disuruh kita memang belajar. Apa saja nih yang kira-kira bisa mengingat kita terhadap kematian? Karena orang kalau ingat akan mati, pasti dia akan hati-hati. Saya kasih contoh. Kalau seseorang di antara kita konsultasi dengan seorang dokter, datang, kemudian dokternya berkata, maaf bapak, maaf ibu, menurut medis umur bapak ibu tinggal 2 minggu. Dokter sudah memperlihatkan hasil-hasilnya, ronsennya, apa sajalah. Diperlihatkan ini hasil darahnya, ini hasil tesnya. Ini menurut medis Anda tinggal 2 minggu umurnya. Kira-kira. Kalau kita jadi orang seperti itu,
Ada teman kita yang datang mengatakan, ayo kita ke diskotik yuk, ayo kita ke karaoke yuk. Si fulan tetangga itu menggunjing kamu, si fulan memfitnah kamu, si fulan mengambil hartamu. Kira-kira kita masih marah? Sudah tahu 2 minggu lagi kita akan mati. Saya yakin teman-teman, secara akal sehat, sudahlah. Orang itu aja kau bertengkar, ya sudahlah. Orang itu nggak mau bayar utangmu, ya sudahlah. Kita kayak orang pasrah, kayak orang yang tidak ada masalah dengan dunia ini. Bagi kita adalah bagaimana saya mati dan saya akan menghadapi setelah kematian tersebut. Sayangnya kita lebih percaya perkataan dokter begini daripada firman Sang Pencipta Allah. Sabda Nabi SAW yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surah Al-Imran, Allah SWT ingatkan, semua yang bernyawa, mau kuat, mau sehat, mau laki-laki, mau perempuan, mau turunan dari suku manapun, mau raja atau masyarakat biasa, semuanya pasti merasakan kematian. Gak ada yang tidak. Maka gak boleh kita lalai teman-teman sekalian. Dengan paras wajah kita mungkin yang Allah berikan kelebihan, dengan postur tubuh kita atau dengan ilmu kita atau jabatan. Berapa banyak orang sebelum kita teman-teman sekalian yang dikerumuni oleh banyak dayang-dayang, pembantu, staf, toh mati, tinggal kenangan saja. Sehebat apapun dia membentuk sekian ratus perusahaan, sebanyak apapun titel yang dia miliki, sebanyak apapun keturunannya, pasangan hidupnya, tetap akan meninggal. Dan dikatakan dalam pepatah bahasa Arab oleh sebagian ulama, berbuatlah semaumu di dunia, toh kamu akan kembali pada saat mati sebagaimana kau pada saat baru lahir. Kita lahir tanpa baju, dibersihin sama suster 1 bungkus selimut, itu pakaian kita pertama. Pada saat kita mati nanti sama juga. Walaupun kita memiliki semua merek terkenal di dunia pakaian, gak akan dipakai bungkus jenazah kita. Kalaupun ada 1-2 lembar, orang pakai jas misalnya, orang non muslim 1-2 lembar, gak mungkin semua jasnya 50 dipakein ke badannya. Selesai urusan. Maka itu hakikat, itu adalah sesuatu yang pasti, fakta depan mata. Bagaimana kita bisa lalai? Lupa dengan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan penyesalan di belakang teman-teman sekalian. Jangan lalai terus ini. Sampai kapan kita nggak sholat malam? Sampai kapan kita tidak sholat duha? Sampai kapan kita tidak sholat on time? Sampai kapan kita tidak puasa? Sampai kapan kata-kata nanti saja? Sampai kapan? Sampai kapan kita mengiyakan bisikan syaitan? Waktu masih panjang, kamu masih muda. Sampai kapan syaitan menghiasi buat kita seakan-akan kita mati kalau sudah masuk ruangan ICU? Sampai kapan semua ini? Ini penipuan yang luar biasa ini. Kita sudah tahu dan kita harus tahu memang bagaimana agama kita sangat menekankan masalah ini dan menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang sangat kecil. Ratusan ayat dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita tentang dunia ini adalah tempat bermain, tempat dilalui. Dan sabda Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir penat, lalu dia dapat sebuah pohon, dia istirahat sebentar di situ. Setelah itu dia akan pergi. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, seorang muslim yang faham tentang masalah akhirat dan kematian, maka dia akan menjadikan dunia ini seperti WC-nya. WC kita masuk, buang hajat kita, lalu kita pergi. Dunia seperti itu. Datang, menyelesaikan tugas kita dari Sang Pencipta Allah, lalu kita pulang. Gak mungkin kita berlama-lama gitu ya. Bahasa-bahasa seperti ini sebenarnya bukan penghinaan, tapi penyadaran. Karena banyak orang tidak sadar teman-teman. Apalagi maaf, generasi teman-teman yang masih muda, merasa dirinya muda. Selalu saja syaitan hiasi standar godaannya. Kau masih muda, kau masih kuat. Nanti kalau orang tua, itu buktinya ayah kamu sampai umur 70 tahun. Iya kalau iya sama. Banyak orang tua, umurnya 70 tahun, anaknya meninggal umur 20 tahun. Banyak sekali. Mati itu sesuatu yang misterius, tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa dia, tidak mengenal tempatnya, jabatannya, hartanya tidak dikenal teman-teman sekalian. Jangan lalai ini, sampai kapan kita mau lalai? Malas melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, nyesal. Setiap hari buku amal kita ada. Jangan biarkan kosong. Penyesalan nanti terakhir teman-teman sekalian. Tiap hari ada waktu sholat 5 waktu. Tiap hari kita akan lihat di buku amal kita. Nih, hari Selasa pada tanggal sekian, sholatmu seperti ini. Nah, kalau ada yang bolong, bolong nih. Ini bolong, puasanya bolong, ininya bolong, zikirnya, apalah. Kita rugi. Dan ibadah itu
Kalau sudah luput teman-teman sekalian dan kita tidak cerdas mengejarnya, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Mustahil. Kalau antum tidak sholat malam tahajud tadi malam misalnya, kena alasan ngantuk sama. Syaitan semua mengatakan ngantuk standar godaannya. Ngantuk, nanti besok mau bekerja, bangun lawan. Sampai kapan kita mau iakan? Syaitan akan bisikin yang sama sampai kita mati. Lawan, wudu, berdiri. Kata Nabi SAW, orang kalau sedang tidur, maka syaitan mengikatnya dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, dia mengingat Allah, berzikir, baca doa bangun tidur, terlepas ikatan yang satu. Kalau dia wudu, terlepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan yang ketiga. Maka engkau akan temukan orang tersebut paling bahagia pada harinya. Segar, sehat, idenya banyak. Resepnya bangun sholat tahajud dan subuh itu. Karena yang membuat kita ngantuk, capek ini syaitan. Dan standar semua kita digoda. Sampai kapan kita mau iakan nih? Sampai kapan? Penyesalan loh. Kalau tadi malam kita tidak tahajud, maka pastikan Bapak Ibu sekalian kita akan menyesal itu pada hari kiamat. Karena tidak bisa diperbaiki lagi. Misal teman-teman sekarang berpikir, iya ya, mestinya saya sholat tahajud ya. Tapi kira-kira bisa kita minta sama Allah, ya Allah kembaliin saya di tadi malam saya mau sholat tahajud? Nggak bisa. Hari Senin, tanggal sekian, buku amalnya si fulan, fulana, kosong dari sholat malam. Nggak bisa diperbaiki. Kalau dosa, kita masih bisa bertaubat kepada Allah, dimaafkan. Tapi amal soleh yang meninggikan derajat di surga, sayang kan? Teman-teman yang sudah pernah melalui proses kuliah, misalnya di kampus. Kalau coba review kembali, seandainya kita pada saat di kampus dulu berusaha untuk menjadi ranking juara 1, cum laude, berteman sama orang-orang baik, bagaimana hasil kita sekarang? Selama ini berapa banyak yang kita lalaikan pada saat di kampus. Begitu nanti kita sesali loh pada saat di hari kiamat. Coba dulu saya tak duha ya. Berapa lama sih menit itu? Sampai pernah ada satu orang ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nangis-nangis anaknya meninggal dunia. Nabi Nuh lewat di sebelah ibu tersebut lalu berkata, hai ibu kenapa engkau menangis? Dia bilang, hai Nabi Allah, anak saya kesian nih meninggal masih kecil. Meninggal masih kecil. Gitu kan. Maka Nabi Nuh pun bertanya, berapa umur anakmu? Dia bilang 60 tahun. Karena zaman itu umur orang di atas 1000 tahun. Maka 60 tahun itu seperti kalau kita masih 6 tahun. Dia nangis, kenapa anaknya meninggal umur 60 tahun? Ibu itu sendiri umurnya mungkin sekitar 600-700 tahun gitu. Maka Nabi Nuh pun menasihati mengatakan, jangan kau menangis, jangan kau tangisi dia hai ibu. Karena akan datang nanti manusia, umat seperti kita di akhir zaman kita ini. Umur 60 seperti anakmu ini adalah umur yang sangat tua bagi mereka. Kita anggap sekarang 60 tahun sudah tua. Zaman Nabi Nuh AS kayak anak kecil. Umurnya orang di atas 1000 tahun. Apa kata ibu tersebut? Ini yang kita ingin garis bawahi, perkataan ibu itu. Ibu itu mengatakan, wahai Nabi Allah, demi Allah kalau saya hidup di zaman itu, Allah cuma kasih umur 60 tahun, saya akan pakai sujud 60 tahun itu. Saya nggak mau buat yang lain, sujud saja. Karena mereka tahu nilainya waktu. Sayang teman-teman sekalian, sayang. Ya, sayang sekali orang-orang yang melalaikan waktunya. Sampai kapan kita mau lalain? Itu yang dikatakan tadi judul hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat. Serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Dan makna zuhud teman-teman sekalian adalah seseorang bukan meninggalkan dunia, tapi mendahulukan akhirat dari dunia. Itu namanya zuhud. Dan ada sebagian orang salah dalam mendefinisikan zuhud ini. Seakan-akan kita nggak boleh sama sekali nikmati dunia. Keliru juga. Dalam Islam kita diajar untuk netral. Dunianya iya, akhiratnya iya. Tapi akhirat didahulukan. Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Surah nomor 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Kejar derajat-derajat terbaik. Baca tuh untuk masuk ke surga Firdaus apa saja amal yang saya harus kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dapat jaminan surga dari Nabi SAW. Mereka manusia biasa seperti kita. Contohi, ciplak hidupnya. Bukan mustahil kita bersama-sama dengan mereka, gitu kan? Itu yang harus kita lakukan. Maka kita teman-teman sekalian mendahulukan akhirat dari dunia, itu betul. Allah bilang dalam Al-Qasas tadi, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Di dunia kita boleh bekerja, memiliki jabatan yang tinggi, pendapatan yang besar, merawat diri kita supaya bersih, rapi. Itu bagian daripada ibadah. Tapi bukan menjadi target. Bukan target.
Lagi dagang, azan, berhenti, tutup. Urusan akhirat saya duluan nih. Kita mau terima uang, halal atau haram? Haram tinggalkan, walaupun besar jumlahnya. Enggak, ini urusan akhirat saya. Enggak main-main soal itu. Dan memang kita tidak boleh main-main teman-teman sekalian. Enggak boleh kita main-main. Banyak kisah salafus saleh yang luar biasa bagaimana mereka hati-hati sekali dalam masalah seperti ini. Yang menggelitik saya betul-betul kisah para salafus saleh di antara sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Luar biasa. Saya kalau baca kisah beliau, kadang-kadang saya duduk merenung lama gitu ya. Gimana saya bisa menjadi seperti orang ini gitu. Luar biasa. Beliau pernah dikirimkan dari negeri Syam kendi-kendi minyak zaitun banyak sekali. Banyak sekali. Karena ada orang di negeri Syam rupanya beli, dia sedekah. Suruh bagiin kepada umat Islam, tapi waktu dia beli, kasih kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab di Madinah, biar beliau yang bagi. Maka dikirimlah dengan puluhan ekor unta, banyak sekali. Ya, mungkin sudah tonan kalau sekarang ya. Dikirim sampai di Madinah, Umar lihat banyak sekali. Penduduk negeri Syam mengkonsumsi zaitun, minyak zaitun lebih banyak daripada penduduk Madinah. Madinah nggak ada zaitun, gitu kan? Jarang sekali. Minyaknya jarang, jadi mahal. Dan biasanya memang minyak zaitun dipakai untuk kulit, dipakai untuk rambut, pakai untuk minum, makan, ya dipakai semuanya, fungsinya banyak. Makanya Allah mengatakan wattini wazzaitun. Kita disuruh mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun. Manfaatnya besar sekali. Yang jelas saya tidak masuk ke zona itu tentang masalah manfaat zaitun, tapi pada saat itu datanglah banyak minyak zaitun. Umar bin Khattab punya inisiatif. Masyarakat Madinah nggak banyak pakai minyak zaitun. Dijual sama Umar. Umar mengatakan, siapa yang mau beli minyak zaitun ini, silakan bawa wadahnya, saya akan jual. Uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Muslimin di Madinah lebih butuh uang, bukan butuh minyak zaitun. Maka orang setuju. Datanglah orang-orang bawa kendinya. Umar bin Khattab tidak tentukan harga. Mau bayar berapa saja silakan. Dibayarlah sama orang-orang. Kendi-kendi ini dituang sama Umar sampai habis. Cuma kendi zaman dulu, bukan kayak kita sekarang misalnya ada gelas kaca. Kalau gelas kaca ditaruh minyak, dituang masih bisa mendekati habis lah, waktu masih ada sedikit. Tapi kalau tanah liat, banyak yang tersisa di situ. Umar bin Khattab berusaha tuang sampai dianggap sudah tidak lagi, ditaruh sebelah kirinya dia. Udah. Seperti itulah. Rupanya terus saja Umar menjual ini dengan tangannya sendiri radhiyallahu anhu, padahal beliau khalifah waktu itu raja. Bisa suruh stafnya kerjakan, tapi enggak, dia kerja sendiri. Ini tahu dia amanah. Ini amanah dari Allah SWT. Maka rupanya Umar bawa anak kecilnya di sebelah kiri. Ada anak kecil, dia lagi duduk di situ. Anak ini belum balik, masih kecil. 6-7 tahun. Walaupun dalam kisah ini tidak disebutkan umurnya, tapi kira-kira seperti itulah umurnya. Maka anaknya Umar ini, ayahnya lagi sibuk bagiin, dia inisiatif saja. Dia lihat kendi-kendi itu sudah nggak dipakai, akan dibuang. Maka dia pun mencocolankan tangannya untuk ngambil sisa minyak zaitun. Ditaruh di rambutnya, ditaruh di mukanya. Karena banyaknya kendi, jadi basah rambutnya dia dengan minyak. Jadi bagus, jadi rapi. Oh, dikasih minyak, rambutnya jadi rapi rambutnya. Minyak zaitun juga kalau dipakai di kulit jadi mengkilat kulit, kan gitu. Banyak duduk di sebelah Umar. Umar pas selesai, dia lihat sudah selesai semuanya, dia mau pulang. Dia mau ajak anaknya. Begitu dia balik, dia heran lihat anaknya. Kok kamu ganteng ini? Dalam kisah ini dikatakan, kok kamu Hasan begini? Hasan itu kok bagus sekali kamu ini. Pakai minyak. Dia bilang iya. Kata Umar, dari mana minyakmu? Dia bilang, ayah dari sisa kendi ini. Kan kendi mau dibuang. Saya ambil setiap taruh, saya ambil cocolin. Karena banyak kendinya jadi basah begini. Kata Umar, hai anakku, apakah karena kau anaknya Amir Mukminin, anak raja? Semua orang Islam di Madinah membeli untuk menaruh di rambut mereka, bahkan anak-anak mereka juga harus dari hasil beli ayahnya, ibunya. Lalu kamu pakai gratis hanya karena kamu dianggap anaknya Amir Mukminin. Demi Allah harus rambutmu dikorbankan. Panggil tukang cukur rambutnya, gundulin anaknya. Nggak mau anaknya kena syubhat, takut dia dihisab hari kiamat. Masalah kecil, tapi bagi mereka besar. Bagi mereka dunia sebentar. Betul dia jadi raja, tapi dia zuhud. Dia nggak mau urusan dunia yang tidak jelas bagi dia. Gitu kan? Satu waktu Umar bin Khattab masuk pasar, dia temukan selalu tiap hari keliling. Habis sholat duha, kayak waktu ketika sekarang keliling pasar, nyari.
Ada nggak yang butuh bantuan dia? Ada yang nggak? Ada pelanggaran agama nggak? Ya. Maka dia luruskan. Dia lewat pas di bidang bagian pasar yang jual unta utuh. Ya. Dijual unta utuh. Maka Umar bin Khattab lihat semua unta hampir sama ukurannya kecuali ada satu unta. Satu unta ini gemuk gitu. Maka Umar bin Khattab tanya orang-orang situ, ini unta siapa ini? Kenapa lain sendiri? Berbeda besar sekali. Kata mereka, unta anak anda wahai Amir Mu'minin. Kebetulan anaknya Umar, Abdullah bin Umar, perawi hadis yang masyhur. Ada untanya, gemuk, sendirian. Dia mau jual juga di pasar, paling besar. Kata Umar, panggil Abdullah. Datang Abdullah. Hai Abdullah, kenapa untamu lebih gemuk daripada yang lainnya? Apa sebabnya? Kenapa umat Islam semua untanya begini standar, kamu sendiri yang besar? Ditanya sama dia. Maka Abdullah bin Umar tidak tahu jawabannya, karena unta ini selama ini dibebasin, cari makanan sendiri, nanti dibawa pulang lagi ke rumahnya gitu loh. Maka ada satu orang itu nyaut mengatakan, saya tahu Amir Mu'minin. Unta ini sering masuk ke peternakan pemerintah. Jadi rupanya zaman dulu, zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin, masih ada sistem yang rapi dalam masalah zakat hewan ternak. Jadi kalau kita punya sapi 30 ekor, kita harus keluarin 1 ekor sapi. Kalau kita punya 5 ekor unta, maka kita keluarin 1 ekor unta. Kalau kita punya 40 ekor kambing, kita punya 1 ekor kambing. Jadi zakatnya peternakan itu hewan ternak itu sendiri kan. Maka karena banyaknya orang menzakati hewan-hewan ternak mereka, maka oleh Rasulullah SAW dibuat peternakan khusus untuk hewan zakat dan hewan sedekah. Ada juga orang beli kuda nih, udah saya beli jantan dan betina, silakan diternak oleh pemerintah. Nanti diperbanyak kalau ada jihad dipakai, gitulah. Jadi kumpul semua. Nah ini karena pemerintah yang tangani, maka unta sama kudanya digemuk-gemuk, gitu kan? Kan tidak untuk dijual, memang untuk umat, gitu kan. Kalau ada yang mau datang beli silakan, nanti anu lagi begitulah, ya. Dikelola dengan sistem yang lebih rapi. Rupanya unta Abdullah bin Umar sering lewat di situ, dia lihat unta-unta lain makan, rupanya unta ini masuk ke dalam peternakan itu, dan orang tahu ini untanya anaknya Umar. Anaknya Amir Mu'minin, tidak ada yang berani tegur. Gara-gara unta ini tiap hari mampir ke situ makan jadi gemuk. Kata Umar apa? Wahai Abdullah, untanya anaknya Amir Mu'minin. Gara-gara itu untamu tidak ada yang berani menahannya masuk ke tempat yang haram dia makan. Demi Allah mulai hari ini unta bukan punyamu. Dijual sama Umar, uangnya dimasukkan ke Baitul Mal. Pekahnya luar biasa gitu kan. Hati-hati sekali. Karena bahaya memang. Makanya beliau sendiri juga mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian menuju ke akhirat, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Memang harus kita peka. Walaupun orang menilai kita ini orang kritis sekali, ini masuk restoran tanya halal enggak, wajar itu. Daripada masuk yang haram. Ada orang yang tawarkan sebuah proyek, mana sistemnya, lihat dulu. Ada ribanya enggak, ada gharornya enggak? Enggak ada, kita ikut. Kalau enggak mau. Apapun janjinya, enggak bisa. Gitu kan. Maka harus dia menolaknya. Kalau enggak, hisabnya hari kiamat berat. Makin besar pelanggaran, maka makin besar hukumannya. Jangan main-main soal itu. Orang berzina sekali beda hukumannya dengan orang zina 10 kali. Orang bohong sekali dengan orang bohong 10 kali beda hukumannya. Jangan disamain. Jangan lalai. Ya. Karena kita memang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya orang buat dosa sekali langsung dihukum. Allah masih kasih kesempatan dia taubat, tapi kebodohan dia lalai. Dia ulang-ulangin, maka makin berat hukuman yang akan datang. Jadi dunia boleh seseorang muslim menikmatinya, tapi jangan sampai dia menjadikan sebagai target. Karena Islam tidak boleh melarang juga kita dari satu sisi. Kita punya uang beli mobil, bisa beli mobil, kita bisa nikmatin. Atau kita bisa punya rumah yang besar, kita bisa punya pakaian yang bagus, lalu kemudian kita enggak, saya mau zuhud, enggak usah deh saya pakai baju compang-camping, enggak usah pakai mobil, jalan kaki saja. Keliru. Karena agama mengajarkan itu. Pernah ada sahabat orang kaya, pakaiannya biasa sekali, bahkan lusuh. Kata Nabi SAW, kenapa kau enggak ganti bajumu? Apa kau enggak punya duit? Dia bilang, enggak ada ya Rasulullah, saya punya duit. Apa kata Nabi SAW? Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Perlihatkan itu pada Allah sebagai tanda syukur. Tapi jangan berlebihan, jangan dari sumber haram. Seperti itulah ya.
Beliau memulai dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah berziarah ke kubur ibundahnya. Tiba-tiba beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Maka beliau pun bersabda, aku telah meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampun untuk ibuku, tapi tidak diizinkan. Dan aku telah meminta izin untuk menziarahi kuburnya dan dia mengizinkan aku. Maka dari itu berziarah kuburlah kalian semuanya karena ziarah kubur mengingatkan mati. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 976. Juga Ibnu Majah jadi saksi bahasan kita yang akhir hadis ini. Ziarahilah kubur karena mengingatkan kalian masalah kematian. Dan Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1571, kuntu nahaytukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, maksudnya di fase Mekah. Karena di Mekah dulu umat Islam belum ada kuburan khususnya. Dan memang dari 13 tahun Nabi SAW berdakwah, yang beriman hanya 153 orang. Jadi kecil sekali jumlah umat Islam. Maka Nabi SAW waktu itu masih melarang ziarah kubur. Karena banyaknya kuburan-kuburan orang kafir. Gitu kan. Kemudian beliau waktu hijrah ke Madinah, sudah ada kuburan umat Islam. Satu Madinah semuanya muslim waktu itu kecuali orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan dulu di Mekah, aku pernah larang kalian ziarah kubur. Maka sekarang ziarailah. Karena ziarah kubur itu menyebabkan sikap zuhud terhadap dunia dan mengingatkan akhirat. Membuat kita sadar. Mengingat akhirat ini teman-teman kebahagiaan loh sebenarnya. Kita kalau tahu dan yakin di akhirat ada surga, ada kehidupan abadi, dan mati adalah sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi itu, maka kita akan selalu jadikan akhirat sebagai target. Dan itu akan membahagiakan kita karena lagi sakit parah, oh ini cuma dunia. Lagi ditipu orang, oh ini cuma dunia. Sebentar, dan memang betul apa adanya, semua akan ditinggalkan kok. Separah apapun sesuatu yang menimpa seseorang di antara kita teman-teman, itu akan kita lalui. Bagi seorang muslim itu akan dilalui. Pernah ada sahabat, kata Nabi SAW, besok akan masuk dari pintu ini, seseorang ahli surga. Maka para sahabat mau tahu kenapa, apa sebabnya ini orang-orang ini dianggap ahli surga. Mereka enggak bertanya pada hari itu, besok pagi mereka tunggu, besok siang mereka tunggu. Rupanya masuk satu orang sahabat yang tidak begitu dikenal. Lalu Nabi SAW waktu lihat dia berdiri, kemudian salaman. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, doakan saya. Kata Nabi SAW, semoga kau menjadi ahli surga. Maaf, semoga Allah menjadikanmu pendampingku di surga Firdaus. Doanya Nabi ini luar biasa bobotnya. Bukan cuma semoga kau jadi ahli surga, semoga kau menjadi pendampingku di surga Firdaus. Orang ini bukan sahabat yang dikenal, gitu kan? Maka Abu Hurairah penasaran mengatakan, ya Rasulullah, apa orang ini buat sampai anda doakan begitu bersama dengan anda di surga? Kata Nabi SAW, orang ini lapang dada dan zuhud terhadap dunia. Lapang dada. Apa saja di dunia ini kalau luput ya sudahlah, bukan jadi beban. Pengen sekali makan makanan tertentu, habis, ya sudahlah, makan yang ada. Toh juga makanan sama, judulnya sama loh. Kita harus kembali kepada judul, jangan kembali kepada substansial judul. Itu penting. Kita bahas misalnya masalah surga. Surganya yang menjadi target. Masalah nanti penjelasan, ada istananya, ada dayang-dayangnya, ada itu perincian. Dijelaskan dan dijelaskan, ini targetnya. Neraka. Neraka judulnya. Jauhi neraka. Tidak usah kita tunggu dulu dirincikan neraka itu. Jenis siksaannya orang riba begini, zina begini, baru kita mau takut. Enggak. Judulnya ada, tinggalkan itu. Kan gitu. Jadi kita harus kembali ke situ. Dunia, judulnya dunia. Apapun yang berhubungan dengan masalah dunia, sudah diingatkan agama, maka anggap dia sebagai tempat lewat saja, selesai. Apapun yang berhubungan dengannya secara semesta itu sudah jelas, seperti itulah. Ini judul namanya. Sama dengan manusia. Manusia sama, casingnya beda.
oh ini gemuk, oh ini Arab, oh ini bule, oh ini Melayu. Casing. Judulnya apa? Manusia. Sama. Sama punya dua mata, punya satu otak, punya sama. Dua tangan, dua kaki, sama. Manusia. Casingnya beda. Kan gitu. Seperti itulah. Kemudian juga sama, misal makanan. Judulnya makanan. Maka variasi yang berbeda, ini kari, ini rendang, ini casing. Kalau lagi kita pengen ayam goreng nggak ada, yang ada tempe, tempe lah dimakan. Selesai. Itu namanya zuhud terhadap dunia. Jadi bukan menjadi target utama. Kalau ada, alhamdulillah ada, judulnya sama. Ujung lidah saja membedakan. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, selesai urusannya. Akan dikelola oleh tubuh, akan jadi nutrisi tubuh dengan sendiri. Seperti itu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan selalu banyak masuk substansial yang tidak perlu. Sampai dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'in tubda lakum tasukum. Hai orang beriman, jangan terlalu banyak kalian rinci bertanya. Nanti kalau ditetapkan oleh Allah jadi sulit buat kalian. Bani Israel waktu diperintahkan oleh mereka, lihat ada satu orang mati. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah kan itu sapi betina. Sebab dinamakan surah Al-Baqarah gara-gara ini. Jadi ternyata ada satu orang mati, mereka nggak tahu siapa yang bunuh nih. Nabi Musa masih hidup bersama mereka. Didatangi Nabi Musa alaihissalam. Hai Nabiullah, kami mau tahu siapa yang bunuh orang ini. Karena ini orang tiba-tiba tergeletak di pinggir jalan, nggak ada yang tahu siapa yang bunuh. Nggak ada juga orang yang ngaku, nggak ada orang yang lihat. Mungkin dari wahyu bisa anda tahu. Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Allah ingin menguji keimanan Bani Israel. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Suruh mereka sembelih sapi. Lalu potong, ambil bagian potongan daging sapi itu, tepukin ke orang mati itu. Orang mati itu akan bicara siapa yang bunuh dia. Apa kata Bani Israel orang-orang? Sapi dipotong, daging mentah, ditempelin badan orang mati bisa bicara. Nggak masuk akal. Seperti itu. Gak mungkin nih kayaknya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka memutarbalikkan fakta. Hai Musa, kira-kira sapi seperti apa? Tanya. Kira-kira warnanya apa? Maka akhirnya Allah SWT persulit buat mereka. Sapi yang kuning keemas-emasan, belum pernah dipakai membajak, dan setiap orang lihat pasti suka. Kan jadi rumit. Kata para ulama tafsir, kalau Bani Israel di hari pertama atau pertanyaan pertama mereka sudah langsung ambil sapi mana saja, walaupun sapi pincang, jantan betina kah, anak sapi kah, sapi besar kah, disembeli, mereka lakukan, selesai urusan. Tapi karena banyak bertanya jadi rumit. Jadi rumit. Orang beriman subhanallah yang dapat perintah agama langsung jalankan, maka luar biasa bagi dia. Masuk akal atau tidak masuk akal buat kita. Maka dia menerimanya dan dia mengamalkan, maka akan mudah hidupnya. Pernah satu kali Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, dia pernah memfungsikan atau memerintahkan sapinya bukan yang biasa dikerjakan oleh sapi tersebut. Jadi kayak membajak sawah, tarik gerobak, bukan itu, ditarik untuk yang lain, pakai yang lain. Maka sapi itu bicara dalam bahasa manusia, mengatakan aku tidak diciptakan untuk ini, kata sapinya. Ada beberapa sahabat Nabi yang hadir di masjid bilang begini, subhanallah ya Rasulullah, sapi bisa bicara bahasa manusia. Penyampaian Nabi ini. Apa kata Nabi SAW? Aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Masuk akal gak masuk akal? Itu penyampaian Allah. Aku, Abu Bakar dan Umar percaya itu. Ada satu Arab Badui masuk Islam Bapak Ibu sekalian gara-gara itu. Rupanya dia lagi gembala dombanya di Madinah. Orang Badui dekat kota Madinah. Waktu dia lagi gembala dombanya, ada satu serigala datang, nangkap satu domba. Digigit lehernya, ditarik. Karena dombanya lebih besar badannya daripada serigala ini. Maka dia kerepotan untuk narik. Si pengembala ini kejar. Dapat. Karena nggak bisa lari si serigala. Maka dia pun menarik dombanya dan masih hidup. Kemudian serigala itu tiba-tiba pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa manusia. Dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kau ambil rezeki yang sudah Allah tentukan untukku? Kata si orang Badui tersebut, kok bisa kau bicara bahasa manusia? Kata serigala tersebut, apa kau mau saya beritahukan sesuatu yang lebih
mengherankan. Dia bilang, iya, apa itu? Kata si serigala tersebut, orang ini belum beriman ya, masih kafir. Maka dia mengatakan, sungguh aneh bagi manusia seseorang yang diutus oleh Allah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Serigala mengatakan sallallahu alaihi wasallam di Madinah memberitahukan kepada manusia tentang hukum-hukum Allah sang pencipta, lalu mereka masih mengkufur dan mengatakannya sebagai penyihir. Maka pengembala tersebut tidak pakai banyak bicara, ditinggalkan serigala tersebut, diambil dombanya, dia pergi ke Madinah lalu beriman kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Dan Nabi sengaja kumpulkan para sahabat untuk lihat nih kejadian itu. Jadi memang masuk akal tidak masuk akal, agama itu memang diterima, memang itu konsepnya. Dan jangan pernah teman-teman sekalian masuk ke konsep protes, bahaya sekali memprotes ini. Apalagi kalau menggunakan kata mengapa Allah, mengapa Allah, mengapa ini bahaya sekali. Mengapa Allah ciptakan laki-laki sama perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Mengapa mata saya cuma dua? Kenapa nggak ada dua lagi di belakang supaya bisa lihat depan dan belakang? Mengapa kuping cuma dua? Mengapa lubang hidung cuma dua? Mengapa gigi terbagi-bagi? Mengapa lidah cuma satu? Mengapa? Ini jadi masalah buat mengapa nih. Dia bingung sendiri nanti. Allah mengatakan, maka kerjakan. Ada hikmah, gak ada hikmah, ya sudah, gitu kan? Kita tinggal tahu, oh ini janjinya, kita kerjakan. Seperti itulah konsep orang beriman. Kita masuk sekarang ke hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Menurut kesepakatan ulama, kata beliau, ziarah kubur bagi kaum laki-laki hukumnya sunnah. Adapun bagi kaum wanita hukumnya diperselisihkan. Baik para remaja putri, ya, bagi remaja putri yang masih gadis, yang masih muda, keluar ke kuburan adalah haram, kata beliau. Ngantar jenazah nggak boleh. Perempuan yang masih muda-muda, apalagi tidak tertutup auratnya, orang memikul jenazah mau ingat akhirat. Kalau ada perempuan di situ, nanti akhirnya bukan ingat akhirat, ingat dosa. Ya. Maka harusnya dia tidak ikut pada saat mengantar jenazah. Sedang para wanita tua, maksudnya tua di sini tentu bukan lagi anak remaja. Mungkin dia sudah berumah tangga, mungkin dia sudah berumur, dia mau ambil pelajaran. Maka mereka dibolehkan keluar ke kuburan dan mubah hukumnya. Manakala keluarnya terpisah dengan kaum laki-laki, tanpa ada perselisihan pendapat mengenai mengenai dibolehkan dalam hal ini insyaallah taala. Dengan demikian maka sabda Nabi SAW ziarahi kubur adalah bersifat umum. Adapun mengenai tempat dan waktu yang dikhawatirkan timbul fitnah dikarenakan berkumpulnya kaum laki-laki dan kaum perempuan, maka umumnya tetap tidak boleh dan tidak halal. Yakni manakala seorang laki-laki keluar ke kuburan untuk mendapatkan pelajaran, tiba-tiba melihat seorang wanita lalu dia pun tergoda sehingga terjadi fitnah, atau sebaliknya, maka masing-masing laki-laki dan wanita itu mendapat pahala dan sekaligus dosa. Hal itu jelas wallahu alam. Jadi kita reviewkan lagi, kalau sholati jenazah laki-laki dan perempuan disunnahkan, pahalanya besar, gitu kan. Ngantar jenazah bagi perempuan tidak dibolehkan kalau dia masih remaja. Umumnya juga dikatakan kalau orang tua pun bisa dilarang, bisa terlarang kalau dia bercampur baur dengan laki-laki. Karena orang kalau pikul jenazah buru-buru ngambil pelajaran, gitu kan. Dan memang kebanyakan kaum laki-laki yang diperintahkan karena mereka pemimpin dalam rumah tangga. Mereka kalau sudah faham tentang masalah akhirat bisa ngontrol istri dan anak-anaknya, bisa ingatkan mereka, gitu kan. Maka ziarah kubur, mengantar jenazah ini hukumnya sudah disepakati oleh para ulama. Tidak dibolehkan bagi remaja, ya, wanita, dikhawatirkan bisa menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Apalagi kalau tidak pakai jilbab, dengan alasan ini cucunya si mayit, ini anaknya si mayit, ini ponakannya, akhirnya bertumpah baur sama ya orang-orang laki-laki yang sedang mengantar, atau bahkan ngobrol-ngobrol nanti di kuburan, kenalan. Apalagi sampai pacaran, banyak orang begitu. Tidak ada sama sekali keimanan dalam hati sampai bisa pacaran di kuburan. Biasa di Indonesia kan begitu. Kuburan bukan jadi tempat peringatan, malah tempat buat maksiat. Kalau jenazah-jenazah itu bisa bicara, maka pasti akan mengatakan sungguh bodoh kalian itu. Kami ini sudah merasakan dan butuh dengan satu pahala, kalian malah menumpuk dosa. Andai dia bisa bicara, dia akan sampaikan itu tentunya, gitu kan.
Tetapi kalau wanita tua mau mengantar dengan batasan tidak bercampur baur dengan laki-laki, maka nggak ada masalah. Dan ini juga ditarik kata Imam Qurtubi dalam masalah ziarah kubur. Kalau ziarah kubur remaja, maka wanita ulama tidak menganjurkan sama sekali. Tapi kalau wanita yang sudah berumur dan dia menganggap juga tidak berbaur sama laki-laki, maka dibolehkan. Karena umumnya biasa kalau anak-anak remaja, masih SMP, masih SMA, ini banyak bercandanya. Itu udah biasa. Jadi kita jangan heran teman-teman kalau kita sudah kuliah atau sudah tamat kuliah, kita lihat adik-adik kita yang masih SMP, SMA, kadang-kadang hal-hal yang mungkin bagi kita tidak lucu tapi mereka tertawa. Ya, biasa lihat ya. Kadang-kadang mereka tepuk-tepukan, mereka bercanda. Kalau kita dengar, apa yang buat mereka ketawa nih? Ada saja. Kadang-kadang sendal temannya saja sedikit kelipat ketawa. Kadang-kadang ini ketawa. Aneh-aneh gitu ya. Tapi itu alam mereka. Maka ini bukan tempatnya di kuburan ini. Kuburan tempatnya mengingat akhirat. Bukan untuk itu kan? Wanita pun sudah berumur, ziarah kuburnya dikasih batasan oleh para ulama, kata beliau, itu dengan tidak berbaurnya dengan laki-laki. Kalau desak-desakan, penuh di situ, akhirnya terjadi fitnah, makanya nggak boleh juga. Jika perlu digarisbawahi, teman-teman, dari tulis di buku ini saya tambahkan saja. Sebagian ulama mengatakan ziarah kubur itu pun bisa dengan dua cara. Ziarah ke pintu gerbang kubur dan memberikan salam secara umum, itu bagian. Atau datang ke kuburan tersebut mendekatinya. Ini dua-dua dikerjakan oleh Nabi SAW. Tapi yang umum, kalau ziarah secara umum, Nabi sering menziarahi kuburan Baqi. Di hari-hari tertentu kuburan para sahabat. Beliau cuma berdiri di pintu gerbangnya lalu beliau memberikan salam untuk semua. Tidak datangi satu persatu kuburan itu. Tapi kalau ngantar jenazah, beliau datang ke kuburan itu secara khusus. Maka ini semestinya sunnah yang harus kita terapkan teman-teman sekalian. Jadi tidak selamanya ziarah kubur itu harus datang berdiri di depannya. Tapi Nabi SAW contohkan lebih banyak datang ke pintu gerbang, ucapin salam secara umum, tidak satu-satu didatangi. Dan juga beliau datangi kuburan tersebut kalau memang ada pengantaran jenazah. Baru beliau datang ke situ secara khusus. Walaupun ulama mengatakan boleh, bukan tidak boleh kita kalau datangi kuburan ibu kita, kuburan ayah kita, kita datang, saudara kita, gak ada masalah. Tapi kita bicara umumnya. Jadi misal gini, contoh teman-teman keluarganya ada dikubur, misalnya di kuburan mana, di sini Karet ya, misal contoh dekat kuburan Karet di sini. Dia lagi lewat nih, kebetulan dia tinggal misalnya di Tanah Abang, dia kerja di Cawang misalnya. Dia bolak-balik tiap hari kan lewatin tuh kuburan. Nah sekarang setiap kali lewat dia bisa dapat pahala ziarah kuburan walaupun dia di mobilnya, walaupun di motornya. Dia mampir di atas mobilnya, di depan pagar, lalu dia ucapin salam kepada mereka. Kemudian dia jalan. Itu sudah termasuk ziarah kubur. Dan boleh masuk ke dalam, tapi kan mungkin kalau turun, parkir, waktu lama, maka bisa kita dapatkan pahala itu. Karena baginda Nabi SAW pernah contohkan itu. Beliau ziarah kuburan Baqi dengan cara di pintu utama gerbangnya, lalu kemudian mengucapkan salam, lalu kemudian beliau pulang, alaihissalatu wassalam. Dan beliau rutinkan sepekan 2 kali mendatangi kuburan Baqi itu. Kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa kutukan Nabi Muhammad SAW terhadap para wanita yang menziarahi kubur terjadi sebelum ada rukhsah atau keringanan berziarah kubur. Adapun setelah beliau memberi rukhsah, keringanan, maka kaum laki-laki dan kaum perempuan masuk ke wilayah pekuburan. Tapi apa yang telah kami sebutkan terdahulu adalah yang benar, wallahu alam. Artinya dibedain mana remaja, mana orang tua dari wanita. Orang tua pun harus tidak boleh ada hal-hal yang berbaur atau menjadikan fitnah. Umumnya kaum remaja dilarang karena kaum remaja mana dikhawatirkan jadi fitnah bagi orang lain. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri itu. Waktu saya masih di Makassar berapa tahun lalu, ada jenazah, saya kebetulan jadi imam di masjid itu, lalu sholat di jenazah itu. Setelah itu jenazah itu diangkat. Kami ikut sama beberapa ikhwah yang belajar waktu itu sama saya, ikut ngantar. Waktu kami keluar rupanya kerabatnya si mayit ini ada banyak menunggu di luar pagar masjid. Dan banyak sekali perempuan. Dan banyak perempuan, bahkan perempuan yang masih muda-muda nggak pakai jilbab. Itu ikut, desak-desakan. Jenazah harus diantar cepat. Debu berterbangan, mereka di sana sini. Dan anak-anak muda juga, laki-laki di belakang kami itu banyak sekali yang, maksudnya dari bahasa-bahasa mereka kelihatan lah. Umum, ketemu sama lawan jenisnya, terbuka auratnya, maka mereka seperti sedikit cenderung untuk menggoda. Ya.
padahal lagi ngantar jenazah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Efeknya ke sana. Ya, seperti itulah. Dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah keluar ke kuburan. Setelah dekat dari kuburan maka dia berkata, "Hai ahli kubur, beritahu kami tentang keadaan kalian, atau kami yang memberi kabar kepada kalian. Adapun kabar dari kami bahwa hartamu telah dibagi-bagi, istri-istrimu telah menikah lagi, tempat tinggalmu telah dihuni orang lain." Kemudian Ali berkata, "Demi Allah, andaikan mereka bisa bicara, niscaya mereka akan berkata, kami tidak melihat bekal yang lebih baik daripada takwa." Ali bin Abi Thalib menasihatin orang, karena waktu itu beliau lagi ziarah kubur. Kemudian ada orang beberapa yang ikut di belakang, maka beliau mengatakan ini supaya memperdengarkan orang-orang, "Hai penghuni kubur, beritahukan berita kalian atau kami beritahukan berita untuk kalian? Kalau berita kami untuk kalian, istri kalian sudah nikah sama laki-laki lain, harta kalian sudah dibagi-bagi, rumah kalian sudah dihuni oleh orang lain." Kalau lalu Ali balik kepada orang-orang di sekitar yang mengatakan, kalau ahli kubur ini bisa bicara, mereka akan mengatakan, ketahuilah itu tidak ada nilainya buat kami semua. Mau istri kami nikah lagi, mau suami kami nikah lagi, mau harta kami dibagi, rumah kami dipakai orang, nggak penting. Yang kami butuh sekarang ketakwaan, maksudnya amal saleh. Ini mirip dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan itu. Beliau pernah mengatakan itu pada saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengantar jenazah di zaman khilafahnya. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, Umar bin Abdul Aziz menggunakan momen kesempatan menasihati orang. Waktu itu beliau khalifah. Setelah jenazah dikubur lalu beliau mengatakan, "Hai muslimin, tahukah kalian apa yang dikatakan penghuni kuburan ini kepadaku? Kalau mereka bisa bicara, apa yang mereka bilang?" Maka orang-orang di belakang bilang, "Tidak tahu wahai Amir Mu'minin, apa yang dia akan katakan." Maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Sungguh kuburan ini berkata, hai Umar, akulah penghancur mata-mata indah, kulit-kulit mulus, dan juga mencabut setiap bulu dari badan penghuni kuburan, penghuniku. Mata kita seindah apapun pada saat mati akan habis kelopak matanya. Isi matanya, bola matanya akan habis dimakan oleh tanah. Kulitnya akan hancur, rambutnya akan gugur semua. Aku adalah penghisap setiap darah. Aku adalah penghancur setiap otot dan mengeringkan setiap tulang." Maka hai Umar, apakah kamu tahu apa yang membuat mereka di sini ketakutan padaku? Maka aku pun menjawab kepada kuburan, "Aku tidak tahu, ceritakanlah." Maka kuburan berkata, "Semua pelanggar hukum-hukum Allah akan ketakutan padaku. Dan apakah kamu tahu siapa orang yang selamat dariku?" Maka kata Umar, "Aku tidak tahu, sampaikanlah." Lalu kemudian kuburan itu berkata, seakan-akan berkata padanya, "Yang selamat adalah orang yang selalu bertakwa dan patuh kepada Allah." Jadi kan? Maka ini teman-teman sekalian pelajaran yang luar biasa. Ya. Ada dua orang pernah bertengkar. Kalau saya tidak salah di sini ada kisahnya ya. Ada dua orang pernah bertengkar teman-teman sekalian, memperebutkan tanah. Satu tanah dianggap masing-masing mengklaim miliknya dia. Pada saat dia lagi bertengkar, maka ada satu orang lewat lalu berkata, "Coba seandainya ada batu di tanah ini yang bisa berbicara, memberhentikan pertikaian itu." Tiba-tiba ada batu situ bicara, batunya lagi bicara, seperti batu gitu bicara. Lalu dia mengatakan, jadi dia sebenarnya tanah tapi mengeras. Ini kata Imam Qurtubi, di buku ini saya yakin ada, karena saya pernah temukan di buku ini. Mungkin belum kita lewati atau sudah kita lewati yang lalu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia mengatakan, batu atau tanah itu pun berbicara. "Untuk apa kalian berdua bertengkar?" Ini kisah nyata. "Untuk apa kalian berdua bertengkar? Tahukah kalian siapa aku ini? Aku ini adalah dulu seorang raja terkenal di zamanku. Dulu aku seorang raja yang besar." Gitu kan? Kemudian berjalan waktu aku meninggal dan dikubur di kuburan kerajaan. Setelah aku dikubur di kuburan kerajaan, berjalan waktu, kerajaanku musnah. Datanglah penguasa yang baru, semuanya rata dengan tanah, bangunanku, kuburanku, semuanya. Kemudian mulailah datang orang menggali-gali tanah tersebut, diangkatlah bagian tubuhku yang sudah menjadi tanah, lalu dimasukkan ke tempat pemanasan api, lalu kemudian dijadikanlah aku sebagai tembikar tanah yang hitam yang bisa dipakai, lalu jadilah aku dinding rumah, jadilah aku tempat minum.
ya, bejana minum, kendi. Kemudian berjalan waktu, pemilikku si kendi ini pecah, aku jatuh pecah, lalu aku dibuang, berbaurlah aku dengan tanah yang lain. Berjalan waktu ada lagi orang datang mengelola tanah tersebut, lalu diambillah, lalu aku dijadikan sebagai dinding bangunan. Setelah itu hancurlah aku, bangunan tersebut hancur. Hancur lebur bersama dengan yang lainnya dan ini sekarang tanah. Inilah aku. Aku adalah dulunya raja, sekarang menjadi tanah yang tidak ada nilainya. Ini peringatan terjadi. Seperti itu teman-teman sekalian. Artinya semua ini akan berlalu. Jangan sampai dijadikan sebagai sebuah target. Juga dikatakan Abu Al-Atiyah atau Al-Atahiyah, ya, pernah bertutur indah dalam syairnya, sungguh menakjubkan apabila manusia memikirkan, mengoreksi diri dan menghitung-hitung kesalahan, sadar diri penuh pemahaman, dan niscaya mereka tinggalkan dunia, menyeberang ke negeri lainnya. Bukankah dunia ini bagi mereka sekedar jembatan menuju ke sana, maksudnya akhirat. Tidak ada kemuliaan yang patut dibanggakan selain kemuliaan orang yang takwa. Esok saat berkumpul mereka di padang mahsyar yang perkasa, hendaklah manusia sekalian menyadari benar tentang kenyataan itu, bahwa takwa dan kebajikan adalah sebaik-baik harta simpanan. Kita masuk ke subbahasan yang lain, pengaruh ziarah kubur terhadap hati manusia. Kata para ulama rahimahumullah, tidak ada nasihat yang lebih efektif terhadap hati manusia selain ziarah kubur, terutama terhadap hati yang keras. Ada 4 cara bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Yang pertama, menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan beralih menuju majlis-majlis ilmu. Ya, seperti Bapak Ibu hadir insyaallah ini, majlis ilmu, melunakkan hati kita guna mendengarkan nasihat dan peringatan, ancaman tentang neraka dan anjuran beramal saleh untuk masuk surga, dan hikmah-hikmah tentang kisah orang-orang saleh, karena semua itu dapat melunakkan hati dan menyembuhkannya dengan cepat. Hadir sekali majelis ilmu teman-teman, luar biasa efeknya. Bisa satu kisah, satu ayat, satu hadis mengubah hidup kita menjadi orang yang baik sampai kita meninggal. Itu luar biasa. Makanya jangan tinggalkan majelis ilmu. Buat simbol tidak ada hari tanpa ilmu. Gak bisa hadir di majelis, dengarkan. Alhamdulillah ceramah kami ini ada 100 ceramah per bulan teman-teman sekalian. Satu minggu bisa 25 judul ceramah kami sampaikan. Live di Instagram dan YouTube kalau lagi berhalangan, lagi di kantor. Ibu-ibu lagi masak di rumah, keluarganya sampaikan. Ada ini Instagram, ada Facebook, ini ikutin. Dari pagi sampai malam, 3, 4 sampai 5 jadwal biasanya kami isi. Maka seminggu bisa 25, sebulan bisa 100 jadwal. Selalu review, selalu ikuti. Baik sekali manfaat. Tentu bukan cuma saya, siapa saja di antara para duat yang mungkin Allah mudahkan mereka punya ya, ilmu agama yang bisa disampaikan dengan ikhlas sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, panduan para sahabat ridwanullahi alaihim, sehingga bisa menyentuh. Dan majelis ilmu yang luar biasa itu menyentuh, ya. Karena targetnya bukan untuk dipuji, targetnya supaya bagaimana orang sadar dan jadi amal jariah. Saya duduk di sini, saya targetkan Bapak Ibu jadi amal jariah buat saya. Mengamalkan, selesai. Saya dapat amal jariah, itu targetnya. Bukan yang lain. Apa gunanya pujian orang? Untuk dikatakan ceramahnya bagus, ustaznya bagus, kecil sekali itu. Terlalu rendah. Tinggalkan keluarga, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan apa yang saya bisa bersantai di rumah hanya untuk dipuji oleh orang. Bodoh benar. Semoga Allah jauhkan. Niat kita bukan begitu. Majelis ilmu itu penting sekali. Apalagi majelis ilmu yang betul-betul baik. Niatnya mau menyampaikan kepada manusia hukum Allah. Dengan berharap itu justru membantu si penyampai untuk mendapatkan derajat tinggi di surga. Maka itu besar sekali. Buat dia dan buat orang yang mendengarkan. Saran beliau, orang yang hatinya keras, yang pertama majelis ilmu. Yang kedua, mengingat mati. Yakni seringkali mengingat suatu pemutus segala kelezatan, pemisah jamaah, kelompok, dan penyebab anak-anak menjadi yatim, sebagaimana diterangkan pada pembahasan yang lalu. Dikisahkan bahwa seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kekerasan hatinya. Maka nasihat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sering-seringlah mengingat mati, niscaya hatimu akan lunak. Wanita itu melaksanakan nasihat tersebut sehingga hatinya benar-benar lunak. Akhirnya dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan para ulama mengingat mati itu
mengatakan mengingat mati itu bisa mencegah dari kemaksiatan, melunakkan hati yang keras, menghilangkan rasa bangga terhadap dunia, dan meringankan rasa derita dalam musibah-musibah di dunia. Nabi SAW pernah membuat kotak, pulang dari masjid, habis sholat, pakai tongkat beliau, buat kotak besar. Anggaplah seperti meja ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kotak kehidupan manusia. Artinya ada batas hidup dia. Lalu beliau garis dari bawah, lurus memotong garis kotak itu, terus sampai lewatin garis yang di atasnya, melewatin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Ini angan-angan manusia melampaui garis hidupnya. Semuanya mau dikejar, gitu kan. Lalu Nabi SAW menarik dengan keras. Tadi itu cuma di garis biasa, ini enggak, dengan keras sampai beberapa tanah terbongkar. Beliau tarik dari sisi kanannya, kena garis kotak itu, kemudian memotong garis yang panjang tadi. Tapi beliau tidak lanjutkan sampai ke ujung, cuma di sisi saja. Dan tanahnya banyak bongkar, kata Nabi SAW. Dan ini kematian yang akan memutus angan-angannya. Habis ceritanya. Berapa banyak teman-teman sekalian keluar, mandi rapi, pakai motor yang bagus, mobil yang bagus. Mungkin dia nggak nabrak orang, dia ditabrak oleh orang. Matilah. Orang hanya mengenang, oh si fulan, ya sudah. Oh ini dulu bajunya, oh itu celananya, oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya. Dan itu tidak akan berjalan lama teman-teman sekalian. Nggak akan bertahan lama. Mungkin ayah kakek kita atau kakek kita dulu sudah tidak ada rumahnya, mana rumahnya? Begitu saja kita nanti. Rumah yang kita beli, lama-lama dibagi warisan, lama-lama dibeli orang lain, lama-lama begini dan begitu, ayo sampai habis. Dunia begitu, hanya kenangan. Ya akan bersama kita amal yang selalu teman-teman lalaikan. Sholatnya malas, tunda-tunda, asal jadi saja tidak khusyuk. Malas, tidak mau zikir pagi sore, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau hadir di majelis ilmu. Ini sampai kapan mau lalai-lalai terusin? Ya. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau ada kesempatan, ini juga di poin kedua ini pernah ada seorang salafus saleh teman-teman. Beliau selalu menggali liang lahat di belakang rumahnya dan masuk ke situ. Masuk ke dalam, duduk sebelum tidur malam. Itu saja berapa menit, kemudian beliau masuk kembali lagi ke tidur di kamarnya. Gara-gara itu gak pernah tinggalin sholat tahajud. Gara-gara itu dia masuk liang lahatnya sendiri. Itu luar biasa. Ya. Saya pernah adakan pelatihan teman-teman sekalian di Makassar waktu itu. Di Jakarta juga berapa kali pernah saya adakan pelatihan itu. Di masjid saya bicara masalah kematian kurang lebih 2 jam. Masalah kematian, huru haranya, segala macam hadis-hadisnya, proses kematian orang beriman, proses kematian orang fasik, orang kafir, segala macam. Setelah itu saya minta panitianya, tolong panitia galikan liang lahat di sebelah masjid, lubang saja 1 kali 2 meter. Kebetulan waktu itu masjidnya memang ada tanah, ya. Kayak ini kan mungkin padat dengan bangunan ya, tapi itu tanah ada. Saya minta geranda jenazah disiapin, saya minta kain kafan dengan seluruh perlengkapan jenazah juga disiapin. Habis selesai ceramah saya bilang, Bapak Ibu, ada kebetulan untuk di masjid yang saya tablik akbar, di lantai 2 ada perempuan akhwatnya, ada panitia akhwat. Sudah saya sampaikan sebelumnya ada pelatihan ini. Lalu saya bilang, Bapak Ibu kita akan coba ya, pelatihan menjadi jenazah 5 menit. Ada yang mau ikut? Ada satu bapak berdiri, saya Ustaz, baik. Bapak nanti naik di sini ada meja mungkin 2 kali dari ini ya, lebih besar dari ini. Di situ ditaruh kain kafannya oleh panitia. Saya bilang Bapak nanti naik ke atas meja ya. Ini kain kafan akan saya bungkus, akan kami bungkus badannya Bapak. Tapi saya minta satu. Kalau Bapak sudah baik, tutup matanya, renungi Bapak sudah meninggal. Seakan-akan sudah mati. Anggap kalau sudah mati lah. Renungi seperti itu. Bisa Ustaz. Baik. Nanti apapun yang saya ucapkan Bapak renungi. Baik Ustaz. Naiklah dia. Begitu naik, baring, orang semua saksikan waktu itu. Ditutup, begitu subhanallah saya bilang tutup matanya Pak. Dan renungi sekarang, anggap Bapak meninggal dunia. Pada saat panitia meletakkan kain kafan pertama kali sentuh pipinya Bapak itu, nangis dia. Ditutup mata, dia bayangkan dia mati, ditempel di pipinya, dia nangis. Kemudian ditutuplah, diikat sampai kakinya, diikat bagian perutnya, tangannya pun kami letakkan di atas dadah gitu kan. Kiri di bawah dan kanan di atas, lalu saya bilang, Pak,
Sekarang teman-teman panitia sedang membungkus jenazahnya bapak, badannya bapak ini. Bapak bahkan tidak bisa protes kepada panitia, jangan tangan kiri di bawah, tangan kanan aja, nggak bisa, ikut semuanya. Diikat kah, dilepas pakaiannya kah, semuanya sama. Bapak dengar di masjid ini, apapun hiruk-pikuknya, ada orang ngomong, ada orang ketawa, ada orang nangis. Kebetulan itu ada orang nangis di masjid, gara-gara lihat kejadian tersebut. Maka anggap itu di rumah bapak pada saat bapak meninggal dunia. Tapi bapak nggak bisa protes, jangan ketawa, jangan nangis, jangan ngobrol, nggak bisa. Cuma bisa dengar. Sekarang Pak, renungi dan bayangkan semua tidak terkecuali, semua tidak terkecuali peluang amal saleh yang bapak sia-siakan. Kesempatan sedekah nggak mau sedekah, kesempatan sholat duha nggak mau, sholat malam nggak mau, ke masjid nggak mau, puasa nggak mau, apa nggak mau, semua nggak mau. Dan bapak butuh dengan pahala itu. Sekarang nyeselnya luar biasa karena nggak bisa perbaiki lagi. Dan bayangkan semua peluang dosa yang bapak nggak sia-siakan, semua bapak lakukan. Ada kesempatan bohong-bohong, zina-zina, riba-riba, nipu-nipu, semua dibuat. Dan bapak nggak sempat taubat. Dan Allah akan hukum bapak sekarang. Itu dia nangis-nangis bapak itu. Luar biasa dia terisak-isak. Sampai banyak jemaah di masjid nangis waktu itu. Terus saya bilang, Pak, jenazahnya bapak kami akan angkat sekarang di geranda jenazah. Taruh di geranda. Resapi Pak. Tubuh bapak tersentuh geranda ini resapi. Dan bayangkan bentuknya. Ya. Naiklah. Kemudian saya bilang sekarang kami akan bawa bapak ke liang lahat. Kebetulan di sebelah kanan masjid waktu itu. Jalanlah. Begitu jalan saya bilang pakai mic, saya kembali ikut. Pak, ini detik-detik terakhir bapak bersama kami. Renungi itu. Jalan sampai ke sebelah masjid. Liang lahatnya saya sendiri turun. Saya buatin gumpalan tanah. Lalu saya taruh di situ. Kemudian saya suruh turun. Ayo kita turunkan. Bapak jangan buka mata. Turun. Kemudian turunlah. Saya ikut pada saat itu saya turun dan diletakkan menghadap kiblat gitu ya. Seperti ke liang lahat apa adanya. Setelah itu saya bilang semua panitia keluar, tutup pakai kain jadi gelap. Terus saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Kami sudah tidak ada di dalam liang lahat itu. Dia sendiri bapak itu. Renungi, inilah tempatnya bapak sekarang. 1 kali 2 meter. Rumahnya bapak yang mewah, mobilnya yang mewah, keluarganya segala macam sudah nggak ada. Sekarang bapak sendiri. Sebentar lagi kami akan tutup kuburan ini dan bapak akan ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang bisa menentukan bapak selamat atau tidak di akhirat. Sudah selesai, saya diamin mungkin sekitar setengah menit. Bilang, baik Pak, sekarang kami akan keluarkan bapak. Kita tidak tutup tentunya dengan tanah, kemudian dibuka kain tersebut, kita keluarkan bantu dia. Itu tuh dia keluar dari liang lahat, teman-teman sekalian, sempoyongan bapak ini. Jalan kayak orang pusing itu. Saya pegang, saya bawa ke masjid, di depan mihrab begini, duduk melantai. Untuk itu kami melantai. Terus saya bilang, Pak, ini mik, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mik, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya enggak sholat, saya begini. Dia cerita keburukannya sambil nangis, sambil tutup mata, seakan-akan di masjid ini enggak ada orang. Mungkin kalau tidak terjadi itu tadi dia enggak mau ceritain. Tapi dia sendiri cerita, kita tidak minta cerita sih sebenarnya, cuma pengalaman dia rasakan. Dia merasa menyesal kenapa dia lakukan semua perbuatan itu. Sudah selesai, orang kedua coba, orang ketiga coba, sampai 5-6 orang. Yang akhwatnya ada 1 orang yang coba di atas, ibu-ibu pingsan. Selesai, saya tutup acara, saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini cuma pelatihan. Kita masih bisa pulang ke rumah loh. Tapi demi Allah satu waktu Bapak Ibu dibungkuskan kafan tidak akan kembali. Sekarang masih ada kesempatan, masih bisa perbaiki kalau ada kesalahan ibadah yang kurang, masih bisa bertobat kalau punya dosa, kesempatan. Jangan sia-siakan itu. Memang begitu teman-teman. Jadi mati itu bisa membuat kita jadi sadar tentang siapa kita, kenapa kita ada di muka bumi ini, pelanggaran kenapa harus kita segera bertaubat darinya, itu harus segera. Yang ketiga yang bisa melunakkan hati manusia selain majelis ilmu dan mengingat kematian adalah menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau tadi kita mengantar jenazah itu ya. Kalau ini enggak, kita menyaksikan kalau ada orang lagi mau sakarat dan kita kesempatan bisa datang melihatnya, itu bagus sekali. Ya. Dikatakan menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, memperhatikan orang mati dan menyaksikannya ketika sedang sakarat, serta mengamati perubahan raut muka dan tubuhnya setelah benar-benar mati.
Semua itu akan dapat memutus kerinduan hawa nafsu kepada kelezatan-kelezatan yang dapat melindungi dan dapat melindungi hati serta mengusir kesenangan-kesenangan amarahnya. Bahkan menahan pelupuk mata dari tidur, menahan tubuh dari bersenang-senang, dan membangkitkannya untuk terus beramal dengan lebih bersungguh-sungguh. Dikisahkan pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkunjung kepada seseorang yang sedang sakit. Ternyata orang itu sedang dalam sakaratil maut. Al-Hasan melihat betapa susah dan pedih yang dialaminya. Maka dia pun pulang ke rumah dengan perubahan roman muka. Tidak seperti ketika berangkat. Keluarganya menyapa, ingin makan? Semoga Allah merahmatimu. Maka dia mengatakan, hai keluargaku, jawab Al-Hasan, kalian sajalah yang makan dan minum. Demi Allah baru saja aku melihat kematian yang untuknya aku berbuat selama ini, sampai aku mengalaminya sendiri kelak. Hasan Basri ini teman-teman dikenal dengan orang yang suka sekali mengingatkan kematian. Selalu setiap hari bahasanya, ingatlah mati, apalah, nasihatnya masalah itu selalu. Di antaranya beliau pernah ngantar jenazah, ada satu anak muda di sebelahnya. Hasan Basri sambil menasihati, sambil jalan sambil berzikir, apalah ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, seterusnya begitu ya, berzikir. Maka pada saat dia lagi berzikir, anak muda ini tanya, ya, kenapa anda berzikir? Hai imam ini kayak kita kiai, kenapa anda berzikir? Lagi ngantar jenazah, apakah ada perintahnya gitu kan? Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Ini bukan karena ngantar jenazahnya berzikir, tapi berzikirlah kamu. Kenapa? Karena yang sedang kita antar ini sudah tidak bisa berzikir. Maka ini nasihat. Dan seandainya kalau dia bisa hidup sekarang, dia akan berzikir. Hasan Basri selalu mengingatkan orang tentang masalah seperti itu. Dan dia memang selalu menjadikan sebagai pelajaran dalam hidupnya. Di antaranya tadi, masalah dia pernah habis antar jenazah, dia sendiri menunda makan dan minumnya karena khawatir dan merasa prihatin dengan amal-amal yang sudah dia kerjakan. Kata beliau, itulah 3 perkara yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang keras hatinya dan selalu berbuat dosa guna mengobati penyakitnya dan mengatasi godaan-godaan syaitan dan tipu dayanya. Jika ketiganya bisa bermanfaat maka cukuplah. Tapi jika terasa berat, berarti kekerasan hatinya telah parah dan dorongan-dorongan dosa sudah kuat membelenggu. Kalau memang demikian maka perlu memperhatikan nasihat selanjutnya. Kalau tadi 3 hal ini, hadir majelis ilmu sudah bisa lunak hatinya, atau dia mengingat kematian, dia bayangkan kalau orang mati atau dia mati, sudah cukup. Ataupun dia mengingat orang yang sedang sakarat, gitu kan? Maka ini sudah cukup bagi dia, alhamdulillah. Kalau tidak, masih juga dia merasa kenapa kok saya masih malas sholat ya. Maka kata beliau, dilengkapkan dengan yang keempat, yaitu menziarahi kubur orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akan dapat memberinya apa-apa yang tidak bisa diberikan oleh obat yang pertama, kedua, dan ketiga tersebut di atas. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW bersabda, berziarah kuburlah kamu semua. Karena ziarah kubur dapat mengingatkan mati dan akhirat, serta menjadikan zuhud terhadap dunia. Hal itu karena obat yang pertama hanya berupa mendengar dengan telinga, kalau majelis ilmu. Yang kedua hanya berupa pemberitahuan kepada hati, kemana manusia akan kembali. Adapun yang ketiga berfungsi sebagai ancaman dan peringatan ketika menyaksikan secara langsung orang yang akan meninggal. Dan begitu pula dengan menziarahi kubur kaum muslimin yang telah meninggal, berarti melihat dengan mata kepala. Maka kedua obat yang terakhir ini lebih efektif daripada pertama dan kedua. Tentu kalau orang bisa menggabungkan semua jauh lebih baik, ya. Bukan berarti orang ziarah kubur cukup lalu tinggalkan majelis ilmu, tidak begitu. Tapi beliau maksudnya adalah yang paling efektif adalah masalah ziarah kubur tadi. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisal khabaru kal muayanah." Berita tidaklah seperti hal melihat dengan mata kepala. Kendaripun demikian, mengambil pelajaran dengan cara menyaksikan keadaan orang yang akan meninggal dunia tidak bisa dilakukan setiap saat. Bahkan peristiwa kematian itu sering tidak bertepatan waktunya dengan orang yang ingin mengobati hati.
maka tidak bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan ziarah kubur. Adapun cara ini bisa dilakukan kapan saja secara lebih cepat dan manfaat yang bisa diambil darinya pun lebih layak dan nyata. Maka bagi orang yang berniat ziarah kubur, hendaklah melaksanakan tata caranya yang benar dan menghadirkan hatinya dikala masuk ke pelatarannya. Jadi bukan sekedar berputar-putar mengelilingi nisan-nisan belaka, karena seperti itu bisa juga dilakukan oleh binatang ternak. Wa na'udzubillah. Orang yang berziarah kubur itu terlebih dahulu berniat untuk memperoleh ridha Allah, karena itu perintah. Memperbaiki kerusakan hatinya atau memberi manfaat kepada si mayit dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di sisinya. Hal itu akan diterangkan lebih lanjut nanti insya-Allah. Perlu diperhatikan juga, hendaklah menghindari berjalan di atas kuburan atau duduk di atasnya ketika masuk ke kuburan, dan lepaslah sandal sebagaimana diajarkan dalam beberapa hadis. Tak lupa juga ucapkan salam. Lalu berbicaralah kepada ahli kubur seolah-olah berbicara kepada orang-orang yang masih hidup, yakni mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya artinya salam sejahtera atas kalian semua wahai penghuni negeri orang-orang yang beriman. Ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Demikianlah salam kepada ahli kubur yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, yang diucapkan dengan menyebut kata dar atau negeri ataupun rumah. Sedangkan dimaksud oleh para penghuninya, sedang yang dimaksud adalah para penghuninya sebenarnya, orang-orang yang ada di kuburan itu. Maka dari itu beliau menyapa dengan ungkapan huruf kaf dan mim menjadi kum, ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kata ganti untuk berakal, yang berakal. Ketika orang Arab bisa menyebut nama tempat, sedang yang disebut ialah penghuninya. Kadang-kadang orang Arab menyebutkan nama sebuah tempat, tapi yang dimaksud adalah penghuninya. Misal, saya telah mendatangi, ya, Saudi, Indonesia, maksudnya telah menemui penghuninya, ya, atau penduduknya. Apabila penziarah melewati kuburan mayit yang dia kenal, maka terlebih dahulu mengucapkan salam juga dengan ucapan assalamu alaika atau alaika assalam. Dalam kaitan ini At-Tirmidzi juga, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam kitabnya Jami' bahwasanya ada seseorang laki-laki menemui Nabi SAW dan mengucapkan assalam alaikassalam. Maka Nabi SAW menegur mengatakan, la taqul alaikassalam fa inna alaikassalamu tahiyatul mayyit. Jangan kamu mengatakan alaikassalam, karena alaikassalam maksudnya untukmu keselamatan adalah penghormatan untuk mayyit. Hadis ini tentu sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 7402. Itu dari sini teman-teman sekalian kita bisa ambil sebuah kesimpulan dulu dalam paragraf ini, ya. Kalau yang dimaksud dengan beliau adalah orang kalau ziarah kubur harus ambil pelajaran, bukan hanya sekedar meramaikan, bukan hanya sekedar untuk mau ngetes, ya, atau sekedar hanya sekedar melihat lokasi tersebut, atau bahkan ada orang menjadikan sebagai tempat untuk rekreasi, atau karena tidak enak sama temannya dan kerabatnya. Enggak. Memang dia datang sana untuk mencari ridhonya Allah, karena ziarah kubur adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tentu saja, ya, harusnya dia memahami masalah itu. Kemudian ada adab-adabnya dalam hadis disebutkan. Lebih baik kalau kita membuka sandal, gitu kan. Ini sunnah Nabi SAW. Tapi kalau orang melihat memang misalnya becek, nggak bisa, ya, atau mungkin ada jalan khusus dibuat pakai paving block sekarang, jadi tidak menginjak-injak kuburan tersebut, maka itu juga sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tapi kalau dia mau buka adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian juga termasuk tidak mengangkat suara, tidak menduduki kuburan, ya, tidak menginjaknya. Ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kata beliau, janganlah kalian duduk, ya, dan sholat di atas kuburan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Juga dalam hadis, kalau siapa yang mensolati jenazah dapat dapat seperti pahala gunung, satu gunung, dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, dia berada di sekitar itu berarti nunggu, maka dapat satu gunung lagi pahala. Berarti memang kita disuruh untuk datang tenang, mengambil pelajaran sampai selesai pemakaman, dikasihlah pahala sempurna dalam masalah ziarah kubur itu. Kata beliau, dan ini juga termasuk tadi, ya, ada disebutkan kita mengucapkan salam. Di antara sunnah Nabi SAW mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Dalam riwayat ini ditambah antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu almustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang telah mendahului di antara kalian dan akan menyusul di antara kami.
Ada juga banyak lafaz tentunya, ada assalamualaikum ahli kubur, ada banyak lafaz-lafaz yang kita diucapkan atau mengucapkan tersebut. Tapi di antara sunnah Nabi SAW mengatakan alaikassalam kalau memang satu orang untukmu keselamatan. Ya. Maka ada pernah sahabat mengatakannya Rasulullah alaikassalam. Ya. Jadi bukan assalamualaikum tapi alaikassalam. Maka kata Nabi SAW jangan kau bilang alaikassalam karena itu salam untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Peziarah hendaknya berhadapan dengan wajah si mayit pada kubur yang diziarahinya. Seperti halnya ketika berbicara dengannya semasa masih hidup. Ketika masih hidup berbicara dengan sopan dengannya ialah dengan berhadapan muka. Maka demikian pula di sini. Sesudah itu mengambil pelajaran dari orang yang telah berada di dalam tanah itu. Dia sudah terpisah dari keluarga dan para kekasihnya. Adapun sebelumnya dia adalah panglima bala tentara yang memimpin sekian banyak pasukan, bersaing dengan teman-teman dan keluarga lainnya, mengumpulkan harta dan menyimpannya di dalam gudang-gudang. Tiba-tiba datanglah maut pada waktu yang tidak diduga-duga bersama dengan berbagai kesusahan yang tidak dia inginkan. Maka hendaklah peziarah itu memperhatikan bagaimana keadaan kawan-kawannya yang telah pergi dan mati mendahuluinya. Mereka dulu telah mencapai angan-angan dan berhasil mengumpulkan harta. Tapi bagaimanakah angan-angan yang telah mereka raih tiba-tiba terputus dan harta yang telah mereka kumpulkan ternyata tidak berguna bagi mereka. Debu telah menghapus wajah-wajah mereka yang tampan. Anggota-anggota tubuh bercerai-berai dalam kubur, sementara istri-istri mereka tinggal menjadi janda. Anak-anak mereka dirundung kenistaan sebagai anak yatim. Orang-orang yang dulu pernah menjadi pengikutnya kini juga berjalan sendiri-sendiri ke berbagai negeri. Peziarah itu hendaklah ingat pula bahwa orang-orang yang telah mati itu semasa hidupnya di dunia sering memuaskan hajat mereka, getol sekali untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan dan tergiur untuk melakukannya dengan berbagai cara. Bahkan mereka ingin sekali agar tetap sehat dan awet muda. Maka selanjutnya peziarah harus melihat dan menyadari bahwa seperti itu juga yang terjadi pada dirinya. Permainan, foya-foya dan kelengahan terhadap kematian dan kehancuran cepat lagi mengenaskan ini menimpa dirinya juga. Padahal semua hidup bernasib sama, yaitu pasti mati. Maka dari itu hendaklah peziarah menghadirkan hatinya. Ingatlah, orang yang dulu pergi mondar-mandir memenuhi hasrat-hasrat hatinya, bagaimana kedua kakinya sekarang hancur. Orang yang dulu bersenang-senang melihat apa saja di sekelilingnya, kini matanya meleleh. Orang yang dulu tajam perkataannya bagi pedang terhunus, dengan kepandaian bicaranya kini lidahnya beku dimakan ulat. Orang yang dulu bisa tertawa menikmati hidupnya yang mewah, kini tanah telah merusak gigi-giginya. Perhatikanlah, kata beliau, tempat dan kondisi yang akan dialami peziarah pun sama seperti orang yang berada dalam kubur itu. Maksudnya ini semua renungan-renungan yang dia harus lakukan pada saat dia sedang ziarah kubur. Paragraf terakhir tentunya, dan kita tutup dengan ini. Dengan mengingat dan mengambil pelajaran seperti inilah, maka akan hilang segala kecemburuan dunia. Lalu siap sepenuhnya untuk melakukan amal-amal ukhrawi. Selanjutnya peziarah itu akan bersikap zuhud terhadap dunia dan siap siaga untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpinnya, ya, Allah Subhanahu wa taala pemimpinnya, maksudnya Allah yang akan menjadi pembimbingnya. Dengan demikian hatinya menjadi lunak dan anggota-anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Ya. Ini tentu pelajaran yang kita ambil pada pagi ini teman-teman sekalian, dan saya akan bahas insyaAllah selanjutnya. Dan insyaAllah bahasan kita akan coba terus maksimal menyampaikan dengan contoh-contoh supaya kita bisa menyelesaikan buku ini dan Allah mengikhlaskan niat kita. Dan saya mohon maaf, memang saya perlu sampaikan kepada teman-teman, dalam ceramah-ceramah kami meminta untuk tidak ada rekaman selain tim kami. Itu bukan karena melarang teman-teman merekam, sama sekali tidak. Bukan itu maksudnya. Jadi ceramah-ceramah ini setelah kami syuting, kami akan bawa ke studio tempat kami, lalu diedit, diperbaikin, diedit, mungkin ada yang salah, ada yang keliru, lalu kami akan upload kembali. Setelah diupload di web resmi, ambil teman-teman sekalian, silakan, ambil, sebarkan, gitu kan. Jadi nggak perlu antum juga hibur syuting, ngambil lagi, pasang logo lagi, untuk apa semua itu? Kan cukup, yang penting niatnya baik untuk ibadah, dapat pahala, silahkan, gitu. Dan banyak sekali ceramah kami disalahgunakan gara-gara itu. Jadi ambil ceramah kemudian diupload sendiri di Instagramnya, di Facebooknya, di mana-mana, terus diambil sama orang lain, dipotong-potonglah ceramah itu, lalu kemudian dibuatlah judul yang menggelitik yang akhirnya kesannya salah.
Kadang-kadang saya ceramah 2 jam lebih, dipotong cuma tinggal 2 menit. Tinggal 1,5 menit, tinggal 3 menit. Lalu kemudian, nah ini lihat nih, ini begini nih, ini begini nih. Jadi umat jadi terganggu. Tidak ikutin ceramah yang lengkap, cuma ambil yang kecil potongan itu. Dan akhirnya jadi banyak menjamur. Bukannya jadi manfaat, malah jadi mudarat, gitu kan. Supaya tidak ada kesalahpahaman. Bukan kami mau mendominasi. Tapi alhamdulillah ada donatur yang Masya Allah, jazakallah khair. Setiap ada kamera baru keluar, selalu kita dikasih sama dia. Untuk dakwah. Jadi kamera yang dipakai ini bukan kamera biasa, kamera yang sudah canggih sekali. Yang sangat bagus. Begitu keluar edisi baru sudah dikasih. Disorting supaya terang, bagus. Itu tujuannya. Antum juga enak ambil dari web resmi, sudah diedit, sudah rapi, tinggal disebarkan silahkan. Kan itu lebih baik ya. Daripada repot-repot harus pegang, capek, susah. Kan itu tujuannya. Dan demi Allah teman-teman, tidak ada maksud untuk mendominasi. Karena memang ini masalah. Kemarin waktu ceramah-ceramah saya cukup banyak yang dipotong-potong, yang disalahgunakan, akhirnya kesannya ini aliran sesat lah, apalah segala macam. Padahal ceramah 2 jam lebih. Dipotong yang sedikit kalimat yang bisa membuat orang bingung. Itulah ini. Untuk diluruskan ini kita harus hubungi satu persatu loh. Kan banyak sekali. Bagaimana cara? Ini akhi, yang antum potong itu hari tolong ambil sini, kasih ke kami diedit. Kan jadi repot ini. Maka mohon pengertiannya dan kerjasamanya teman-teman sekalian. Ini insya Allah tujuannya baik, tidak ada tujuan yang lain. Dan saya mengatakan, kami izinkan untuk menyebarluaskan ceramah ini, tapi jangan dikomersialkan. Kalau mau komersial cari yang lain teman-teman sekalian, jangan diceramah, biarkan aja. Gitu kan. Allahu a'lam, ini yang kami katakan. Subhanakallahumma bihamdika.